Zikir napas, menyatu dalam hening, tenggelam dalam zat. Mukadimah, nafas adalah amanah. Sesungguhnya manusia hidup dengan napas. Tanpa napas, jasad menjadi tanah, ruh kembali kepada pencipta. Nafas adalah kehidupan itu sendiri, dan dalam setiap hembusan serta tarikan nafas terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mau berpikir dan menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 21. Ayat ini menyiratkan bahwa dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nafas, sebagai bagian paling dasar dari kehidupan, bukan hanya instrumen biologis, tetapi juga pintu spiritual untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir napas bukanlah hal baru dalam dunia Islam. Ia merupakan metode kesadaran yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui para salik dan sufi, khususnya dalam tarekat-tarekat yang sah dan bersanad. Namun ia bukan zikir dalam bentuk lafaz baru, melainkan cara melafazkan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan napas yang sadar dan mengarah kepada Allah semata. Makna zikir menurut syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Zikir secara syariat berarti menyebut nama Allah dengan lisan. Dalam tarikat, zikir adalah latihan membersihkan hati dari segala selain Allah. Dalam hakikat, zikir adalah kesaksian batin bahwa tiada daya selain dengan Allah. Adapun dalam makrifat, zikir adalah fana dalam zat Allah, yakni menyatu dan lenyap kesadaran selain Allah, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Fadhkuruni adhkurkum," maka ingatlah aku, niscaya aku ingat pula kamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dan dalam hadis sahih disebutkan, "An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah dasar bahwa zikir tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dalam hati, bahkan dalam kesadaran batin yang paling halus, termasuk napas. Hakikat nafas dalam pandangan makrifat. Menurut ilmu makrifat, nafas adalah pancaran ruhani. Ia tidak sekadar oksigen biologis, tetapi pancaran asma Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik, disebutkan bahwa nafas adalah amanah ilahi yang mesti dijaga dari kelalaian. Setiap hembusan napas adalah titipan, dan setiap tarikan napas adalah panggilan menujunya. Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah berkata, setiap hembusan napas yang tidak digunakan untuk mengingat Allah adalah kematian yang tertunda. Oleh karena itu, para ahli makrifat senantiasa mengaitkan nafas dengan zikir. Mereka tidak ingin satupun hembusan napas mereka berlalu tanpa membawa nama Allah. Zikir nafas dalam praktik para aulia. Zikir napas telah menjadi jalan diam-diam para salik menuju ma'rifatullah. Dalam banyak tarekat seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, dan lainnya, zikir napas dilatih dengan sangat halus. Lafaz la ilaha illallah dibagi dalam dua bagian. Saat menarik napas, hati mengucap la ilaha tiada Tuhan. Saat menghembuskan napas, hati mengucap illallah, kecuali Allah. Latihan ini dilakukan tanpa suara. Kadang hanya dalam lintasan hati, tetapi terus-menerus hingga menjadi zauk, rasa batin, dan musyahadah, penyaksian batin. Hal ini selaras dengan firman Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan suara yang keras. Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir dalam hati dan secara diam-diam adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan, dan zikir napas adalah bentuk dari zikir yang sangat tersembunyi. Makna la ilaha illallah dalam tarikan dan hembusan nafas. Zikir la ilaha illallah adalah inti dari tauhid. Bagi ahli makrifat, zikir ini bukan hanya kalimat, tetapi kenyataan hidup. La ilaha adalah penafian terhadap semua Tuhan palsu, termasuk hawa nafsu, dunia, jabatan, dan keakuan. Ilallah adalah penetapan bahwa hanya Allah yang maha nyata, maha tunggal, dan maha segala. Saat menarik napas dan mengucap la ilaha, seorang salik menafikan segala sesuatu dalam dirinya. Saat menghembuskan napas dan mengucap illallah, ia menetapkan hanya Allah yang hakiki. Ini adalah latihan fana dan baqa, lenyapnya diri dan tegaknya Allah dalam kesadaran.
Zikir ini melatih hati untuk selalu dalam tauhid, bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam seluruh gerak hidup, termasuk napasnya. Zikir nafas dan kesaksian batin. Dalam ilmu makrifat, tujuan utama zikir adalah asyuhud atau penyaksian. Bukan sekadar mengingat Allah, tetapi menyaksikan kehadirannya secara ruhani. Zikir napas melatih batin agar senantiasa menyaksikan Allah dalam keheningan, dalam kesadaran yang tak terputus, hingga sampai pada maqam ihsan. Rasulullah SAW bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Zikir napas mendidik Salik agar hidup dalam makam ini. Ia sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas disaksikan Allah, dan dalam setiap detik kehidupan Allah bersama dirinya. Tingkat-tingkat zikir dalam makrifat. Zikir dalam pandangan para arifin memiliki beberapa tingkat. Zikir lisan, menyebut dengan lidah. Zikir hati, mengingat dalam dada dan perasaan. Zikir sir, rahasia yang tersembunyi di dalam ruh. Zikir kafi, zikir tersembunyi seperti dalam napas. Zikir akhfa, zikir yang melampaui kata dan makna, yakni fana sepenuhnya. Zikir napas adalah pengantar menuju zikir sir dan khafi. Ia membuka jalan ke dalam ruang batin yang dalam, tempat di mana kehadiran Allah dirasakan tanpa kata. Perhatian dalam mengamalkan zikir nafas. Zikir napas bukan untuk dipamerkan atau dijadikan ritual tanpa pemahaman. Ia harus dilakukan dengan bimbingan guru mursyid yang bersanad, dengan adab yang tinggi, dengan pemurnian niat hanya karena Allah, tanpa meyakini bahwa ini satu-satunya jalan, melainkan wasilah untuk mendekat kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah berkata, "Jangan kau biarkan satu helaan napasmu berlalu tanpa mengingat Dia, karena itu adalah kehilangan yang tak terganti." Zikir napas bukan untuk orang yang tergesa-gesa. Ia jalan sunyi, jalan para pecinta yang tenggelam dalam samudra keheningan. Penutup nafasmu adalah zikirmu. Nafas adalah utusan Allah yang keluar masuk dari jasad kita tanpa bisa kita tolak. Maka jadikanlah nafas sebagai saksi bahwa engkau hidup karenanya dan berjalan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Jika Allah adalah cahaya segala sesuatu, maka napas kita pun berasal darinya dan kepadanya kembali. Zikir napas bukan sekadar amalan, ia adalah kesaksian bahwa hidup ini hanyalah untuknya. Wallahu a'lam bisyawab. Jika engkau meniti jalan sunyi ini, niatkanlah hanya karena Allah dan mintalah bimbingan kepadanya melalui para kekasihnya yang diberi ilmu makrifat. Zikir napas akan membuka pintu hatimu untuk menyaksikan zat yang maha nyata dalam setiap tarikan dan hembusan nafasmu.